Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Anies Baswedan telah ditakuti oleh para naga dan juga petinggi Cina. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi Presiden Indonesia 2024 ditakuti para naga dan petinggi Cina. Anies ditakuti beberapa partai dan bahkan para naga dan petinggi Cina. Namanya telah membuat gentar kalangan politik yang berseberangan dengannya, kata dosen Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung, Dr. Insinyur Mehmet Hakim MM kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 18 Juli. Kata Mehmet, popularitas dan elektabilitas Anies membuat lawan politik mantan rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menjadi gentar sehingga muncul kampanye hitam. Keberadaan Anies telah membuat gentar para kalangan politik yang berseberangan dengannya. Begitu paparnya. Kedekatannya dengan HRS dan umat, kata Mehmet, membuat Anies dibully sebagai kadrun dan radikal. Anehnya Anies diam saja, tidak pernah membalas cacian. Justru cacian dianggap kritik dan dibalas dengan prestasi. Entah berapa puluh penghargaan yang diperoleh oleh Anies sebagai kepala daerah jauh melebihi penghargaan yang diperoleh oleh gubernur sebelumnya. Terus terang Anies punya derajat yang berbeda dengan pendahulunya. Anies hanya pantas disandingkan dengan nama besar Ali Sadikin, gubernur hebat dan berani pada masanya, ungkap Mehmet. Kata Mehmet, Anies ternyata seorang yang tegas dan pemberani. Keberaniannya melampaui keberanian seorang panglima tentara, sekalipun walau sipil. Pada kasus penolakan reklamasi di Jakarta, Anies berani menghadapi kekuatan oligarki sekaligus menghadapi Presiden dan LBP sebagai marves. Walaupun diancam, cukup dijawab dengan senyuman. Begitu paparnya. Di saat para petinggi mendekat dan juga menjilat atasan, Anies justru menutup Alexis sebagai lambang tempat maksiat di Jakarta. Karena itulah seorang Anies terlalu cinta pada negara dan taat pada aturan, akhirnya tiba-tiba ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Coba jika Anies menjadi gubernur yang bersikap manis, tentu tidak akan ada yang namanya proyek IKN tersebut. Begitu tegasnya. Menurut Mehmet lagi, Anies selalu mencoba merealisir janjinya saat kampanye, di saat yang sama ada pemimpin yang suka melanggar sumpahnya. Sumpah itu terhadap Allah. Janji pada manusia artinya derajat sumpah lebih tinggi dibanding janji. Nah, Anies berhasil meyakinkan masyarakat berkat dipenuhinya janji-janji itu. Dalam senyap, Anies berhasil mengurangi luasan area dan waktu banjir dengan metode sumur resapan, kemudian membangun JIS, dalam tekanan juga berhasil menyelenggarakan Formula E dengan baik. Ini jelas memerlukan kerja keras timnya. Terakhir, serta tanpa banyak bicara, Holy Wings, lambang maksiat baru yang menghina agama Islam, ditutupnya ini perlu keberanian untuk menghadapi. Anies bukan pemimpin kardus atau kaleng-kaleng, dia pemimpin yang membuat semua orang termasuk kelompok yang tidak mendukungnya. Visinya menyatukan rakyat yang tadinya berbeda pilihan sangatlah mulia. Begitu pungkasnya. Cina tengah cemas menghadapi fenomena Anies Baswedan. Di awal musim dingin yang datang lebih cepat, para petinggi Cina berdiskusi di ruang luas berwarna merah yang didominasi potret raksasa Mao Zedong, pendiri rezim komunis Cina. Di sana ada pejabat intelijen, urusan luar negeri, ekonomi, media, pakar ASEAN dan juga pakar Indonesia. Tapi ruang terasa sepi seperti hutan belantara. Lalu presidensi Pu Peng pun memecahkan kesunyian. Apakah hasil Pilpres Indonesia akan melestarikan status quo? Satu persatu para pejabat itu mengemukakan pendapat dengan hati-hati. Intinya kepentingan Cina di Indonesia belum aman. Kalau Anies Baswedan memenangkan pertarungan, pendulum politik Indonesia akan berayun lebih ke tengah. Bahkan lanskap politik Indonesia Pasifik akan berubah. Mereka beranggapan Anies akan meninjau ulang deal-deal bisnis bidang infrastruktur dan pertambangan Indonesia-Cina yang oleh pakar Indonesia dianggap tidak fair, sebagaimana dulu dilakukan PM Malaysia Mahathir Mohamad. Dia itu nasionalis tulen, sekaligus cendekiawan ekonomi dan politik yang cerdik. Tidak mudah menghadapi dia, lagi pula popularitas Cina di sana pun merosot tajam belakangan. Hal ini akibat ketidakarifan kita memperlakukan bangsa yang sepanjang sejarahnya terdapat banyak simpul gerakan anti-Cina. Mereka yang juga membahas kemungkinan berubahnya lanskap politik Indo-Pasifik bila Anies memimpin Indonesia. Pembahasan dari perspektif Indonesia berjalan begini. Dari sisi geopolitik, mestinya Indonesia dengan perbedaan budaya, sejarah, dan besaran ekonomi dibandingkan dengan bangsa ASEAN lain berperan sebagai game changer
di kawasan untuk sebesar-besarnya pun keuntungan. Faktanya, Jakarta tidak memainkan peran yang seharusnya di tengah persaingan bersama dengan Rusia versus Amerika Serikat, sekutu di kawasan. Penyebabnya Presiden Indonesia tidak punya visi tentang Indo-Pasifik. Akibatnya, Menteri Luar Negerinya pun tidak punya pedoman yang otoritatif dalam menjalankan politik regional, terutama dalam hubungan dengan kita. Sehingga politik luar negerinya pun terasa mandul. Menterinya lebih memilih main aman. Maka kita juga, lawan kita, terpaksa mengabaikan Jakarta. Memang aneh, negeri yang begitu besar tidak memahami dirinya sendiri, apalagi memahami lingkungannya. Begitu kata pakar Indonesia. Bahkan posisinya sebagai Big Brother ASEAN pun tergerus. Kita sudah mulai menyingkirkan peran Jakarta. Lihat ketika krisis Myanmar kian suram yang mengganggu keamanan, ekonomi, dan kinerja ASEAN. Indonesia hanya jadi penonton setelah sedikit usaha. Peran kita di sana justru lebih menentukan. Kini bisa dikata Myanmar telah menjadi milik kita setelah Kamboja. Dengan demikian konsep sentralitas ASEAN Indo-Pasifik yang dikembangkan Indonesia kehilangan makna. Karena mau tak mau Jakarta harus beradaptasi dengan kehendak kita. Sebentar lagi berkat kemampuan ekonomi politik dan juga militer kita, cepat atau lambat seluruh ASEAN akan jatuh ke lingkungan pengaruh atau sphere of influence dari kita. Untuk itu kita harus secepatnya menaklukkan Indonesia lebih dulu. Kalau berhasil, teori domino akan berlaku. Satu demi satu bangsa ASEAN akan luruh. Untuk tujuan itu, kita harus lebih agresif mengobral investasi, mumpung rezim di sana menjadikan investasi asing sebagai sokok guru pembangunan ekonomi. Utang juga harus diberikan sebanyak yang mereka minta. Kalau kita berhasil menjerat Indonesia dengan utang, klaim kita atas Laut Natuna Utara bisa jadi tidak mendapat resistensi berarti. Sekarang saja Jakarta segan bermasalah dengan kita, padahal bargaining position mereka face a face kita pun cukup besar. Bukankah kita akan sangat rugi bila harus juga berkonflik dengan Indonesia ketika kita butuh teman strategis menghadapi musuh? Kita tahu dalam menghentikan upaya ekspansi kita di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Australia membentuk aliansi militer bernama Quad. Amerika Serikat juga bersama Jepang, Australia, dan India membentuk AUKUS. Mereka bilang tujuan Quad dan AUKUS adalah untuk menjaga Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik, untuk tetap menjadi kawasan bebas navigasi dan inklusif. Namun sesungguhnya mereka hendak membatasi Lebensraum atau living space kita, yang sangat kita butuhkan dalam menjaga momentum perkembangan menjadi adidaya tunggal. Padahal Amerika Serikat dan sekutunya sebenarnya sejalan dengan visi Indonesia tentang sentralitas ASEAN di Indo-Pasifik. Namun ASEAN punya jalan sendiri yang tidak konfrontatif menghadap kita. Akibat ASEAN W ini dalam pembentukan Quad maupun AUKUS, Indonesia tidak dimintai pendapatnya. Padahal negeri ini berisiko besar bila terjadi konflik militer terbuka antara kita dan juga Amerika Serikat sekutu. Kata pejabat militer, kita harus bantu Rusia agar bisa memenangkan perang Ukraina. Karena dengan demikian rencana kita menduduki Taiwan dengan bantuan Rusia akan mudah terlaksana. Mungkin sekali musuh kita telah menghubungi Jakarta untuk ikut serta dalam aliansi itu, mengingat posisi geografisnya sangat strategis. Namun Jakarta menolak. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia tidak mau terlihat berseberangan dengan kita.